Bukan Michael Tal yang bermain dalam pertandingan ini teman-teman, tapi gayanya sudah turun-temurun kepada Daniel Dubois. Di pertandingan event Sanzins Longgeng Chess Master 2024, Daniel Dubois versus Anish Giri, kita akan pelajari teman-teman langkah taktikal yang dilakukan oleh salah satu dari pemain. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Kulawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniel Dubois Elo rating 2708 memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Anish Giri Elo rating 2762 penempatan kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam persiapan gajah Piancento. Saat putih mengaktifkan kudanya ke C3 dan dibalas langsung oleh hitam pion D5 mengajak pertukaran, terjadilah pembukaan Grand Field Defense. Permainan berlanjut. Respon Daniel Dubois, pion pukul pion dan disambut dengan kuda. Terjadi pertukaran perwira setelah putih memainkan pion E4, kuda pukul kuda dan disambut oleh pion. Di sini, exchange variation untuk pembukaan Grand Field Defense. Next, Anish Giri, gajah Piancento. Daniel Dubois merespon kondisi seperti ini teman-teman. Kita pelajari, ini masih termasuk dalam langkah pembukaan Grand Field Defense. Setelah kuda putih ke F3, lalu hitam pion C5, ada gajah tempo skak ditutup oleh kuda. Putih, rokade sayap raja. Hitam juga melakukan hal yang sama. Daniel Dubois langsung penyerahan permainan setelah gajah pukul kuda dan disambut oleh pion. Dia menempatkan menterinya ke C2. Pion pukul pion, disambut oleh pion. Berikutnya, gajah ditempatkan dan langsung aktif ke G4, menyerang kuda. Putih menghindari hal tersebut, kembali menyerang balik posisi kuda. Tapi di sini menteri pukul pion dan disambut oleh gajah, menyerang menteri sekaligus menjaga kudanya. Menteri ditarik ke B6, ada benteng yang selalu mengincar posisi menteri, kali ini ditempatkan ke B1. Tapi sebentar teman-teman. Mungkin dalam anggapan kalian, kenapa putih tidak pukul gajah dengan kuda? Dan terlihat terjadi pertukaran. Setelah menteri pukul gajah disambut oleh menteri, dipukul oleh gajah. Berikutnya, putih penempatan benteng ke B1 dilindungi oleh benteng. Di sini teman-teman, hitam lebih diuntungkan, ada pion bebas yang ada di jalur C. Bisa promosi ke depannya. Maka dari itu, Daniel Dubois tidak mengambil langkah tersebut, melainkan dia penempatan benteng ke B1. Anish Giri merespon, langsung melakukan penyerahan permainan setelah gajah pukul kuda disambut oleh gajah. Kali ini menteri ditempatkan ke A5 menyerang gajah. Gajah menyerang balik ditempatkan ke C3. Hitam mereposisi menterinya ke C5. Pion H3 mengancam gajah. Sebentar teman-teman. Kita melakukan langkah analisis komputer. Rekomendasi komputer, menteri ke B2, ada ancaman apabila gajah ke H8. Langkah terbaik hitam adalah pion A5, karena apabila dia mencoba mengancam menteri dengan benteng, maka keuntungan jelas didapatkan oleh putih. Langsung saja, menteri pukul benteng, disambut oleh benteng. Benteng pukul benteng, tempo skak. Karena apa? Setelah gajah menutup, raja hitam akan tewas. Gajah petak hitam yang dimiliki oleh Daniel Dubois sangatlah kuat menghambat pergerakan raja hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Daniel Dubois pion H3 mengancam gajah. Gajah dimundurkan ke E6. Berikutnya Daniel Dubois melakukan langkah yang sangat cerdas. Karena apa? Dia melihat hitam memiliki gajah petak putih, maka dari itu raja diamankan ke H2. Anish Giri merespon penempatan benteng ke B8. Tapi sebelum kita langkahkan, ada rekomendasi dari langkah komputer. Kenapa tidak pukul pion dengan gajah? Mengancam benteng. Menteri menyambut.
dan hitam memukul gajah kembali dengan menterinya. Jika putih, penempatan benteng ke C1 ada ancaman kepada rajanya. Ditutup, memakan pion sekaligus melindungi pion yang ada di C6. Unggul beberapa pion, ini lebih baik untuk hitam. Tetapi Andi Giri tidak mengambil langkah tersebut. Dia langsung penempatan benteng ke B8 mengajak pertukaran, putih menghindarinya, penempatan ke C1, lalu menteri ditempatkan ke C4 menyerang pion A2 kali. Pion tersebut pun diabaikan oleh Daniel Dubov. Hitam langsung memukulnya dengan menteri. Kali ini menteri diturunkan ke D1, berupaya untuk mengaktifkan semua perwiranya menyerang Raja Hitam. Setelah gajah mengancam benteng, benteng naik ke F3, pion dimainkan ke F6. Berikutnya, Daniel Dubov melihat kekalahan yang dimilikinya beberapa pion, tetapi dia memanfaatkan peluang untuk mengaktifkan menterinya ke H4. Hitam mengajak pertukaran, tentunya dia menghindarinya. Penempatan menteri ke H4 membawa gajah ke D3. Tetapi sebentar. Jika kalian berpikir menteri pukul pion yang ada di E4, itu bukan gratisan teman-teman. Karena apa? Putih langsung mengambil langkah benteng ke E1 mengancam menteri, menteri ditempatkan ke F5, barulah benteng memukul pion. Ada ancaman skakmat apabila menteri pukul pion. Pion dinaikkan ke H5. Tetap teman-teman, di sini ada peluang untuk putih mengambil langkah repetisi ataupun langkah berulang. Setelah pion pukul menteri, tempo skak dilakukan. Raja bergeser, kembali, open skak. Raja bergeser, tetap teman-teman. Putih mendapatkan langkah berulang. Maka dari itu, hitam tidak mengambil langkah tersebut. Yaps, dia tidak memukul pion yang ada di E4, melainkan penempatan gajah ke D3 menyerang pion. Di sini pion dimainkan ke E5 mengajak pertukaran. Hitam merespon gajah ke E4 menyerang benteng, benteng bergeser ke G3. Berikutnya, setelah putih, benteng mengajak pertukaran dan disambut oleh Daniel Dubov. Bagaimana pion memukul pion dengan dibalas dengan pion dan langsung disambut dengan gajah? Terlihat di sini hitam masih unggul satu buah pion, tetapi setelah menteri ke E6 mengancam gajah, gajah ke E5 mengikat diri kepada pion, hitam langsung penempatan gajah ke E4, mereposisi bentengnya. Inilah kecerdasan dari Daniel Dubov. Melihat ancaman ataupun serangan yang dilakukannya di jalur pertahanan Raja Hitam tidak lagi bermanfaat, maka dia menggeser benteng yang mengancam pion. Hitam melindungi pionnya dengan menteri ke D7, ada menteri ke F2 menyerang pion 2 kali. Di sini terjadi langkah krusialnya teman-teman. Setelah menteri ke E7, Daniel Dubov mendapatkan langkah brilian. Pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukannya? Yaps, kita cocokkan. Selamat bagi kalian yang menempatkan menteri ke E3. Karena apa? Itu langkah terbaik. Jika langsung dipukul pion dengan benteng, maka hitam. Di sini penempatan menteri ke E5. Ada dua pilihan untuk putih. Dan langkah terbaik adalah menteri ke A2, tempo skak. Ditutup oleh menteri. Dan terjadi langkah berulang teman-teman karena ada ancaman skakmat apabila menteri ke G7. Maka dari itu, benteng menyelamatkan posisinya. Langkah repetisi terjadi di sini. Kembali teman-teman, hitam karena unggul satu pion, dia tidak ingin posisi remis. Satu lagi masih dalam langkah analisis dengan posisi menteri dikorbankan ke E5. Anggap memukulnya dengan pion, itu bukan suatu pengorbanan karena benteng memukul menteri malah kebalik. Hitam jauh lebih unggul karena pion G2 sudah tidak bisa diselamatkan. Inilah partai aslinya teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, putih menempatkan menteri ke E3, tidak memukul pion dengan benteng. Lalu hitam merespon benteng ke F7, ada gajah ditarik ke B2. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berbahaya apabila menteri putih ditempatkan ke D4. Ada ancaman 2 poin ke G7 dan H8. Maka dari itu hitam menyelamatkan kotak tersebut dengan menteri. Kali ini benteng mengancamnya, menteri bergeser ke C4. Berikutnya tempo skak dilakukan oleh Daniel Dubov.
ditutup oleh benteng. Yaps, menteri pukul pion. Ada ancaman skakmat di G7. Hitam merespon, mengajak pertukaran menteri. Tetapi langkah cerdas berikutnya, teman-teman. Daniel Dubov, langkah seperti sang legendaris kita, Mikhail Tal. Siapa yang menyangka, teman-teman, dengan posisi seperti ini, dia kembali menarik menterinya ke D4. Ada ancaman skakmat, menteri ke H8. Setelah hitam memukul pion, langsung ditutup oleh pion. Di sini, Anies Giri menyerah. Karena apa? Jika mau menyelamatkan rajanya, hanya bisa beberapa langkah ke depan. Penempatan menteri ke H6. Ada tempo skak dilakukan oleh menteri, raja naik ke F7. Berikutnya tempo skak menteri ke F6. Kembali raja ke G8. Skakmat menteri ke E6. Fantastis dan sangat menakjubkan langkah yang diperlihatkan oleh Daniel Dubov. Dari awal kalah beberapa pion tetapi bisa memenangkan pertandingan. Ambil pelajaran penting dalam pertandingan ini, teman-teman. Saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.